HP Samsung 5G ini sekarang harganya sudah turun di kisaran 1,8 jutaan. Tapi setelah lebih dari setahun sejak rilis, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2026 atau justru kalah dari HP-HP keluaran terbaru di harga yang sama? Ini dia review Samsung Galaxy A06 5G di tahun 2026. Saat pertama dirilis pada tahun 2025, Samsung A06 5G ini dibanderol sekitar 2,4 jutaan. Di tahun 2026 harganya sudah turun. Dan ketika saya cek di Tokopedia, harga termurah ada di angka 1,8 jutaan. Di harga segitu, Samsung A06 5G harus bersaing dengan banyak HP lain yang menawarkan spesifikasi yang cukup menarik. Jadi pertanyaannya, apakah Samsung A06 5G masih punya sesuatu yang membuatnya layak dipilih di tahun 2026? Sebagai pengingat, Samsung A06 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300, RAM 6GB, penyimpanan 128GB, layar 6,7 inch dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz, kamera utama 50MP, kamera selfie 8MP, dan baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 25W. Selama saya menggunakan Samsung A06 5G sebagai daily driver, performanya masih cukup memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Aktivitas seperti scroll sosmed, YouTube, membalas chat, buka email, hingga browsing bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Untuk multitasking juga masih nyaman. Saya sering berpindah-pindah antar aplikasi dalam waktu yang cukup sering, dan HP ini masih mampu menjaga aplikasi tetap berjalan di latar belakang dengan baik, jadi tidak terlalu sering mengalami reload aplikasi. Chipset MediaTek Dimensity 6300 yang digunakan memang bukan chipset yang dirancang untuk gaming berat, tapi untuk penggunaan harian performanya masih terasa responsif. Ditambah lagi layar 90Hz membuat animasi dan scrolling terasa lebih mulus. Sesekali saya juga menggunakan HP ini untuk bermain game. Saat saya mencoba Mobile Legends dengan pengaturan grafis bawaan, gameplay berjalan cukup lancar tanpa lag yang mengganggu. Pergerakan hero tetap responsif dan saat terjadi team fight performanya juga masih cukup stabil. Untuk game yang lebih berat, sepertinya harus menurunkan ekspektasi, karena HP ini lebih cocok untuk game ringan sampai menengah dibanding game berat yang membutuhkan performa tinggi secara terus-menerus. Yang saya suka, selama pemakaian kurang lebih 2 minggu saya tidak menemukan masalah seperti lag, force close aplikasi, atau panas berlebih saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi meskipun spesifikasinya tidak terlalu mencolok di atas kertas, pengalaman penggunaannya masih terasa nyaman dan stabil. Untuk urusan layar, Samsung A06 5G menggunakan panel PLS LCD berukuran 6,7 inch dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz. Sekedar info saja, PLS LCD itu IPS-nya Samsung ya, jadi hanya beda nama saja. Kalau melihat spesifikasi di atas kertas, layarnya memang bukan yang paling menarik di kelas harganya, apalagi beberapa kompetitor sudah menawarkan resolusi Full HD+. Dari segi warna, layar HP ini memang terlihat biasa saja. Warnanya tidak terlalu hidup, terutama saat digunakan untuk melihat foto atau menonton video dengan warna yang cerah. Namun untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing atau menonton YouTube, menurut saya masih cukup nyaman. Kalau diperhatikan dari jarak dekat, tulisan dan ikon terlihat sedikit kurang tajam, tapi dalam penggunaan normal, saya pribadi tidak merasa terganggu. Untungnya, Samsung sudah memberikan refresh rate 90Hz pada layar HP ini, jadi pengalaman scrolling medsos, berpindah menu, maupun buka tutup aplikasi terasa lebih mulus. Fitur ini cukup membantu layar HP ini agar terasa lebih responsif saat digunakan sehari-hari. Sudut pandang layarnya tergolong baik. Saat dilihat dari samping, konten di layar masih cukup mudah dibaca. Sementara untuk penggunaan di luar ruangan dengan sinar matahari yang cukup terik, tampilan layarnya terasa kurang terang sehingga isi layar agak sulit terlihat dengan jelas. Secara keseluruhan, layar Samsung A06 5G masih cukup nyaman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kamera 50MP Samsung A06 5G di siang hari masih mampu menghasilkan foto yang cukup baik dengan detail yang lumayan. Namun di beberapa kondisi warna yang dihasilkan cenderung gonjreng, mirip HP Realme atau Oppo, seperti dedaunan yang terlihat dalam foto tersebut menjadi lebih hijau gonjreng. Tapi di beberapa momen justru hasil foto yang dihasilkan HP ini cenderung mempunyai warna yang pas. Dynamic range masih menjadi salah satu kelemahan yang umum ditemukan pada HP di kelas harga di bawah 2 juta rupiah, terutama saat menghadapi backlight. Area gelapnya sering kehilangan detail dibanding area yang mendapatkan pencahayaan cukup. Secara keseluruhan, performa foto di siang hari masih memuaskan untuk kelas harganya, meskipun reproduksi warnanya belum selalu akurat. Untuk hasil foto kamera belakang di malam hari dengan night mode aktif mempunyai kualitas yang sekedar cukup saja. Noise nggak terlalu kelihatan, tapi pengaruhnya ke detail yang nggak terlalu tajam, jadi ada poin plus minusnya.
Warna yang ditampilin cukup vibrant tapi nggak sampai gonjreng banget. Kamera selfie di siang hari bisa menampilkan detail yang cukup baik. Kalau saturasinya dinaikkan sedikit lagi, pasti hasil foto selfie-nya bagus. Dynamic range di kamera selfie-nya menurut saya masih cukup bagus daripada kamera belakangnya. Proses HDR-nya membuat dynamic range kamera selfie menjadi lebih bagus. Untuk hasil foto selfie pada malam hari juga memiliki karakteristik yang sama seperti hasil foto selfie pada siang hari. Warna fotonya cenderung flat dan kurang menarik. Perekaman video di kamera belakang dan depan HP ini mempunyai resolusi maksimal di Full HD 30 fps yang memiliki kualitas gambar yang cukup bagus. Warnanya ya mirip-mirip sama hasil fotonya, kadang cenderung gonjreng, tapi kadang juga menghasilkan warna yang pas. Stabilisasi videonya juga lumayan, untuk dokumentasi tipis-tipis masih oke lah, nggak malu-maluin buat upload di story. Pada saat saya merekam video menggunakan kamera depan, di viewfinder itu lumayan stabil. Tapi saat saya lihat pada galeri ternyata hasil video kamera depannya belum stabil. Tapi ya nggak terlalu goyang, masih lumayan bagus. Untuk warnanya sendiri cukup sama seperti hasil fotonya. Warna kulit dan warna dedaunan di background cenderung flat. Baterai 5000 mAh dengan kecepatan charging sebesar 25 Watt menjadi salah satu keunggulan Samsung A06 5G. Untuk penggunaan saya yang ringan seperti main YouTube, balas chat, multitasking aplikasi kerjaan, dan sesekali ngegame, masih bisa bertahan sampai malam hari dengan screen on time 8 jam lebih dengan sisa baterai 7%. Kecepatan charging di HP ini juga tergolong cepat. Dari angka 7% ke 95% hanya butuh waktu 57 menit. Kalau penuh sampai 100% mungkin hanya butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Kecepatan charging ini memiliki waktu pengecasan yang hampir sama dengan Redmi Note 12 4G yang kemarin saya review. Padahal di Redmi Note 12 4G itu sudah mendukung pengecasan sampai 33 Watt. Salah satu alasan mengapa Samsung A06 5G masih menarik di tahun 2026 adalah karena dukungan update software dari Samsung. HP ini sekarang ada di One UI 8.5 dengan Android 16. Masih punya jatah update sampai 3 tahun ke depan atau sampai Android 19. Di One UI versi 8.5 ini saya cukup senang karena Samsung A06 5G ini mendapatkan fitur Circle to Search. Fitur yang bagi saya cukup berguna, karena saya orangnya cukup kepo dengan suatu barang yang saya temukan di sosmed atau di lingkungan saya. Ini fitur langka untuk HP yang harganya nggak sampai 2 juta. Di One UI versi 8.0, saya menemukan beberapa bug, sedikitnya ada 2 bug yang saya temukan. Yang pertama ada di bagian perekaman videonya. Stabilisasi video di HP ini nggak mau aktif secara otomatis waktu saya merekam video. Jadi harus masuk ke pengaturan dulu lalu aktifkan stabilisasi videonya. Dan ketika saya keluar dari aplikasi kamera dan mau merekam video lagi, saya harus masuk lagi ke pengaturan untuk menonaktifkan stabilisasi dulu, lalu mengaktifkannya lagi agar stabilisasinya aktif. Tapi untungnya di One UI 8.5 ini sudah diperbaiki oleh Samsung. Bug yang kedua itu ada di fitur double tap untuk menyalakan layar HP saat kondisi layar terkunci. Beberapa kali saya men-tap layar untuk sekedar melihat notif, kadang si HP itu langsung membuka aplikasi kamera. Padahal saya hanya men-tap layar saja. Sebenarnya nggak terlalu sering sih, sekitar 1 kali dalam 1 hari. Jadi sangat jarang. Cuman di update One UI 8.5 ini, bugnya belum diperbaiki oleh Samsung. Semoga kedepannya akan diperbaiki. Fitur keamanan seperti fingerprint dan Samsung Knox Vault juga hadir di HP ini. Jadi buat kalian yang cari HP dengan keamanan yang canggih dan terjamin, HP ini bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian. Jadi jika saya ringkas antara kelebihan dan kekurangan dari Samsung A06 5G ini antara lain, update software masih terhitung panjang sekitar 3 tahun update, One UI yang matang, fitur keamanan yang canggih dengan Samsung Knox Vault-nya, sudah memiliki jaringan 5G, baterai awet. Untuk kekurangannya seperti layar yang belum menggunakan panel AMOLED, resolusi masih HD+, dan hasil kamera yang kurang konsisten. Setelah saya gunakan kurang lebih 2 minggu, Samsung Galaxy A06 5G memang bukan HP yang unggul di spesifikasi. Tapi di sisi pengalaman penggunaan harian, HP ini masih terasa stabil dan nyaman untuk dipakai. Keunggulan utamanya ada pada dukungan software yang panjang, jaringan 5G, baterai yang awet, dan One UI yang stabil dan matang untuk penggunaan sehari-hari. Tapi jika prioritas kalian adalah gaming berat, layar yang tajam, atau kualitas kamera yang lebih konsisten, HP ini mungkin kurang cocok untuk kalian. Jadi, apakah Samsung Galaxy A06 5G masih layak dibeli di tahun 2026? Jawabannya adalah iya, terutama buat pengguna yang mengutamakan pengalaman penggunaan yang stabil, UI yang simpel dan ringan,
dukungan software yang panjang dibandingkan dengan spesifikasi di atas kertas. Di tengah harga smartphone yang semakin mahal, sementara peningkatan spesifikasinya tidak terlalu signifikan, menurut saya Samsung A09 5G masih menjadi salah satu pilihan yang menarik dengan harga di bawah 2 juta. Memang Samsung Galaxy A09 5G ini bukan HP dengan spesifikasi yang paling gahar di kelasnya, tapi untuk penggunaan sehari-hari, kombinasi performa yang stabil, baterai yang awet, jaringan 5G, dan dukungan software yang panjang membuat HP ini masih sangat direkomendasikan untuk tahun 2026. Terima kasih sudah nonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.